lupus ini kan selalu kok kita bilangnya berinovasi ya. Selalu ada saja, mungkin yang 10 tahun lalu belum kita dengar, sekarang udah ada lupus yang seperti ini. Sama kan kayak COVID kan. Nah, COVID itu kan dia juga seperti itu, sudah mulai berkembang dengan COVID sekian yang apa kan. Jadi mereka itu sudah mulai ada ininya, perkembangannya. Jadi sama kayak kita juga sih. Kayak gitu teknologi kan. ya jadi mengembangkan sayapnya. Jadi yang sampai ada pengecilan wajah, terus tulang sampai hancur kayak ular, itu kan macam-macam ya sekarang lupus itu. Makanya kita harus aware juga sih. Dan lagi-lagi saya bilang juga, saya tekankan, ayo belajar lagi. Lupus itu jangan nggak belajar gitu. Jadi jangan dianggap sepele ya. Iya gitu. Jadi selalu ada aja dia itu kan. Karena autoimun ini banyak, tapi yang paling tinggi kan lupus ya gitu. Nah, sama juga kayak ITP juga, kalau nggak belajar juga dia bisa ke bisa ke lupusnya gitu. Makanya semua itu kalau udah menyangkut dengan autoimun, ayo kita harus belajar supaya jangan lebih penyakitnya jangan lebih parah lagi gitu. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalnya soal ke saraf dan kejiwaan udah cukup clear kan? Oke, cukup clear sih, cukup clear ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih paham lagi itu tentang masalah yang kejiwaan. Nah, kalau dari Ci Kristi mungkin ada pertanyaan yang lain? Iya, saya mau tanya ini Uni, saya kan bekerja, kan? Terus mau tanya gimana bersikap di dunia kerja yang sportif mendukung kondisi kita yang lupus. Target kerja dari atasan, bos yang temperamen, teman-teman yang nikung dari belakang. Nah, gimana solusinya Uni? Nah, itu kalau untuk di dunia pekerja, apalagi kantoran tuh kalau untuk nikung itu biasa. Untuk dia naik jabatannya, dia hancurkan temannya, bahkan teman karib kita seperti itu. Nah, itu memang itu sudah hal lumrah ya di dunia ini, bukan di Indonesia aja, semua juga seperti itu gitu kan. Tetap yang bos galak, teman curhat kita jadi tikung kita, terus kita harus kerja target. Kalau target nggak sampai mencapai yang diinginkan, kita juga kena itu. Nah, masalahnya yang pahitnya itu kita ini odapus. Nah, kan seperti itu. Bawa perasaan. Iya, itu karena dia. kan ada kalau yang normal aja nggak mampu, apalagi kita yang odapus kan. Apalagi dengan bos kita yang nggak tahu kondisi kita itu autoimun, lupus gitu. Nah, semena-mena lah dia buat kita. Kalau bisa ya nggak kerja lagi dia. Kita dibuatnya kan ada hal, itulah resiko perkantoran atau resiko dunia pekerjaan. Nah, bagaimana dengan kita gitu kan? Nah, lagi-lagi saya terangkan, ketika kita mampu menghandle lupus kita, ya semua itu bisa teratasi. Pertama dengan cara apa? Tutup telinga kita dengan hal seperti itu. Karena apa? Lupus itu gampang terpancing gitu loh. Sana sini ngomong, terus akhirnya kita otomatis kan terganggu emosional. Sikit hari ini mulai keluar dia sikitnya. Besok lagi terganggu emosional kita. Bukan di kerjaan aja, di rumah terus. Kayak tumbuhan loh. Kan dia nampakkan dulu ini sikit ya, untuk tumbuhnya itu tunasnya lama-lama tumbuh besar. Ya sama, lupus juga seperti itu. Jangan pernah bilang ketika lupus kambuh itu tiba-tiba, tidak pernah. Lupus tidak pernah kambuh dengan tiba-tiba. Dia sudah ada warning, cuman kita sepele. Sudah ada tanda-tanda, begitu kita udah parah aja baru langsung bilang, oh iya kemarin saya ada yang gini ini. Iya ada. Nah, solusinya kayak saya bilang, lagi-lagi yang pertama kuatkan dari segi keagamaan kita, iman kita harus kita kuatkan. Mungkin kok kayak di agama saya, Mbak Ici, Mbak Mega itu istighfar, berbanyak istighfar. Karena apa? Istighfar menghancurkan semua penyakit kita. Istighfar juga menghancurkan dosa kita. Dengan istighfar kita bisa mampu mengendalikan emosi kita. Nah, mungkin dalam agama Mbak Kristi juga seperti itu ya, harus banyak bersabar gitu. Nah, jadi segala sesuatu itu kita harus keimanan kita dulu kita tingkatkan. Nah, ketika kita sudah kuat dengan keimanan kita, nah baru kita mulai dari
kan itu kan dari segi kita sama Tuhan kita. Nah, sekarang segi kita sama manusia. Nah, siapa teman kantor kita, bos kita. Nah, satu harus capai target. Iya. Siapa sih nggak pusing dengan mencapai target itu? Nah, solusinya bagaimana? Ya kita sebisa mungkin yang ada pada diri kita keluarkan potensi itu sampai kita bisa mencapai target. Apabila saat itu kita sudah tidak bisa mencapai target, jangan kita langsung bawakan ke pikiran. Kita bawakan ke pikiran, lupus itu akan langsung kambuh. Karena apa? Stres kan? Nah, kita bawa karena kita sendiri sebenarnya yang membuat stres itu. Nanti orang bilang, Mbak Ira enak ngomong. Kita gimana yang dikerja kalau nggak dapat target? Insya Allah, saya juga dulu kan bekerja. Kan bekerja, semua bekerja demi apa ya? Kita untuk kebutuhan obat-obat kita kan kita juga harus bekerja gitu. Nah, nggak murah soalnya. Bener nggak murah. Jadi gini, solusinya ketika yang kita begini loh. Saya sudah melakukan semaksimal mungkin potensi yang ada di diri saya untuk mencapai target. Tapi ketika target itu tidak bisa mencapai, tapi saya sudah bangga dengan diri saya. Karena saya sudah mampu melakukan itu, sudah berusaha. Jadi yang satu poin di diri kita dulu. Kita jangan sampai merasa, aduh kok aku nggak sampai target ya, aduh penyesalan. Nggak perlu. Karena kita merasa, aku sudah bisa. Aku bangga dengan apa yang sudah pencapaian yang sudah aku dapatkan hari ini. Nah, urusan aku dengan bosku itu nomor 2. Yang penting sekarang kan diri kita dulu supaya lupa ini jangan keluar. Nah, bagaimana cara kita menghadapi bos kita yang pasti otomatis notaben dengan kondisi kita yang tidak mencapai target dan kita tuh notaben bos kita tuh orangnya emosional. Nah, kita ngomong sama bos kita. Pak, saya sudah melakukan semaksimal mungkin yang saya ada dan saya sudah lakukan. Bapak boleh cek and recheck kondisi kita saat ini seperti ini, apalagi pandemi. Ya kita maksudnya begini loh, kita kasih alasan yang tepat ke bos kita itu bahwasannya kenapa sampai kita nggak bisa mencapai target. Nah, ketika alasan kita itu tepat dan dia mengerti, saya rasa walaupun dia bilang kamu nggak cocok gini, tapi di dalam hatinya pasti ada sedikit terbersit dia. Emang iya sih kan kondisi kita seperti ini. Walaupun dia depan kita, itu nih kamu nggak bisa janji. Tapi di hati dia pasti di otaknya terbersit. Iya sih kan banyak kondisi dengan kondisi seperti ini. Jadi kita yang jelaskan ke bos kita kondisi yang ada saat ini hingga dia bisa paham. Nah, itu yang untuk diri kita dan bos kita. Jadi sehingga kita juga jangan stres. Nah, terus bagaimana dengan kawan kita yang udah kawan kan kebanyakan tuh udah kawan deket, kita suka curhat di kantor sama dia, dia pula yang ngikut dari belakang supaya dia bisa naik jabatan. Itu udah biasa. Ya, orang juga kayak apa ya, teman baik makan teman baik itu kan biasa itu. Nah, di dunia perkantoran itu hal biasa. Nah, bagaimana bagaimana kita menyikapinya? Ya sudah, kita supaya untuk ini sekarang kita kan untuk lupus kita nih, jangan keluar. Kita bilang begini diri kita. Ya sudah, kamu buat seperti itu, Tuhan itu kan nggak tidur. Nah, dia akan memberi balasan apa yang kamu buat untuk diri saya. Nah, jadi kita seperti itu aja. Makanya saya bilang lagi-lagi iman kita juga kita kuatkan. Jadi apabila ada orang yang seperti itu sama kita, ketika kita iman kita kuat, kita akan berdoa sama Tuhan kita agar supaya kita dilindungi dan dia dibukakan pintu pikirannya agar dia jangan seperti itu lagi untuk kedepannya lagi. Karena biasanya kalau manusia yang seperti ini, dia akan cari cara bagaimana agar dia bisa mencapai sukses, tapi dengan cara yang kotor. Nah, untuk meredam lupus kita bilang, ya sudah, kamu buat seperti itu sampai mana sih batas kamu buat seperti itu? Allah itu kan maha baik ya, dia akan tunjukkan gitu. Jadi supaya dalam hati kita gini, kita ikhlas dengan kondisi yang dia buat, karena kita ikhlas ketentuan apa yang kita dapatkan gitu. Jadi ya udah, kita biarkan dia seperti itu sampai mana sih dia akan buat seperti itu terus. Masa iya teman yang lain itu nggak memerhatikan kawan yang kayak gitu sifatnya. Mungkin kita orang yang ibaratnya gini, ada satu sifat manusia yang udah ditindas diem aja. Iya, ada. Nah, ada satu lagi takut. Ada satu lagi sifat manusia yang ditindas dia juga makin berontak. berontak. Kebetulan mungkin posisi Cik Kristi itu manusia yang sudah ditindas gitu diem. Nah, besok
anak ini ya teman kita ini melakukan lagi dengan teman yang lain. Nah, kebetulan teman yang lain tuh nggak bisa ditindak, ketemu seperti itu. Nah, itulah kok kita sering bilang hukum karma ya gitu. Nah, jadi you play drama, you get karma. Iya, makanya kita ikhlasnya seperti itu supaya kita bisa menghindari si Lupi tadi, supaya jangan keluar dalam tubuh kita. Nah, terus jadi kan kalau kita sudah bisa meminimalisirkan tentang kondisi apapun di kantor, saya rasa lupus itu akan tidak akan bisa kambuh ketika kita bisa menentukan kemana nih harus kita buat, bagaimana agar dia itu tidak mulai bangun lah ibaratnya dalam tubuh kita. Nah, solusinya lagi kita dekat dengan keluarga kita, kita dekat dengan anak-anak kita. Jadi untuk menutupi kegelisahan, terus kekesalan kita tadi yang di kantor, kita blokir dengan kita kumpul dengan anak-anak, terus kita ngobrol sama suami tentang di kantor kita seperti apa gitu. Pastikan keluarga mendukung ya. Nah, terus kan sampai rasa kadang aku pingin keluar aja deh dari pekerjaanku, daripada aku terus ditindas-tindas. Hello, kita ini wanita produktif ya. Lupus rata-rata semua wanita yang aktif. Jadi kita jangan kalah dengan sakit kita, dalam arti kata gini loh, kita menyerah dengan ya udah, aku kan juga pesakitan, ya sudah aku keluar aja, resign aja aku dari kantor. Jangan, kita harus sebagai wanita yang yang kuat, yang mempunyai superwoman ya. Jadi Wonder Woman lah segitu. Jadi kita harus membuktikan sama mereka-mereka di luar sana bahwasanya kami juga dengan kesakitan kami seperti ini, kami juga bisa berkarir gitu. Di samping kami bisa berkarir, karir kita sukses, rumah tangga kita juga sukses. Nah, jadi sebenarnya kita sendiri yang bisa mengimbangi atau mengkondisikan kondisi di kantor. Yang penting jangan segala sesuatu kita streskan akhirnya ke diri kita dan mengeluarkan si Lupi tadi. Jadi kita bisa menimbang diri kita sendiri, dan jangan kalah kita dengan ibaratnya dengan orang yang istilahnya iri sama kita sampai kita harus resign dari kantor. Jangan seperti itu. Kalau bisa kita resign dari kantor tuh bukan karena kondisi kinerja kita yang nggak baik atau tekanan-tekanan dari kantor tidak baik, tapi memang karena kita merasa aku pingin dekat keluarga dulu deh atau apa gitu. Nah, itu mungkin lain hal. Tapi kita jangan menyerah hanya karena kita mendapat tekanan yang kita rasa sebenarnya kita bisa mencari solusi gitu loh. Bisa kita mencari solusi. Nggak ada kan masalah yang nggak ada solusinya. Nah, tergantung lagi cara pemblokiran supaya pemikiran kita yang kan semua yang kita rasakan tuh kan di kepala kita jadinya stres atau apa, jadi si Lupi tadi kambuh. Nah, bagaimana cara kita memblokirnya? Itu tadi saya bilang, ketika kita sudah penat dengan keadaan kantor, ayo deh kita blokir dengan ketemu sama teman-teman untuk ketawa, atau dengan keluarga atau dengan anak, supaya jangan sampai lupus ini aktif kembali. Jadi saya rasa solusinya seperti itu. Dan lagi-lagi saya selalu bilang, segala sesuatu ketentuan itu kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas karena kita tahu Tuhan itu punya jalan yang terbaik buat kita. Jadi apapun itu kita hanya berserahkan sama Tuhan. Ingat, rezeki itu bukan dari bos kita, tapi rezeki itu kan dari Tuhan yang sudah ditentukan sama kita. Jadi lagi-lagi segala sesuatunya kita mohonlah kepada Tuhan agar diberi jalan yang terbaik dan dibuat kita supaya lebih kuat gitu. Jadi jangan hanya gara-gara seperti ini memicu lupus kita kambuh lagi gitu. Nah, seperti namanya itu. Udah baper ya. Iya, nah makanya karena itu di situ sih sulitnya ya. Iya, memang sih. Tapi kita harus gini loh, kita harus berjuang Mbak Ici gitu. Maksudnya kita gini. Kita jangan kalah hanya karena gini loh. Kita disepelekan orang, kamu penyakitan, kamu keluar aja, kamu penyakitan, kamu di rumah aja. Jangan lupus ini menghalangi kita untuk berprestasi, mau dalam hal belajar, berprestasi di kantor atau berprestasi di mana saja. Jangan dihalangi, karena penyakit ini bukan menghalangi kita untuk stuck mati di sini, tidak bergerak. Kita harus terdiam. Ya udah, memang ketentuan Tuhan seperti ini yang kita terima. Enggak seperti itu. Jadi kita harus seperti gini loh. Tuhan kasih kita misalnya bola itu dilempar ke tangan kita nih. Jadi kita harus
pegang bola itu aja, diem gitu. Nah, kita loh yang harus bekerja gitu. Maksudnya kita yang harus berpikiran bola ini kemana harus kulempar, ke kiri, ke kanan kah, atau ke depan, atau kubalikkan kembali sama orang yang lemparku. Kita yang menentukan. Itu kita yang menentukan gitu loh. Nah, sama juga lupus ini, siapa yang buat kambuh sebenarnya? Kita sendiri kan. Coba berhenti minum obat tanpa tahu dokter, siapa yang berhentikan? Kita sendiri kan. Terus kita stres. Dia lagi tenang-tenang, kita stres. Terus siapa yang bangunkan dia? Kita sendiri. Iya, jadi saya bilang sebenarnya lupus ini bisa dikontrol kalau kita belajar tentang lupus. Kita tahu cara menangani dia seperti apa. Memang dia nggak bisa hilang dalam tubuh kita, tapi kan kita bisa buat dia tidur. Nah, jadi biar dia jangan bangun gitu loh. Ya, cara dia jangan bangun kayak anak kecil kalau misalnya lagi tidur. Supaya anak kecil itu yang bangun, jangan ribut. Jangan ada yang berisik, jangan ada apa-apa. Kalau bisa buat tempat tidurnya nyaman supaya dia jangan bangun. Nah, sama lupus ini seperti itu juga. Kalau dia udah tidur sama kita, apa yang kita buat supaya dia jangan terbangun? Kita buat nyaman aja dia di situ terus terlena dia dengan tidurnya. Makanya saya bilang segala sesuatu itu kita loh yang buat dia bangun, ya kita. Stres kita yang buat, berhenti obat kita yang buat. Jadi kan bukan si lupusnya yang buat kan, kita kan. Nah, makanya saya bilang semua itu tergantung sama kita. Jadi kalau dunia perkantoran semua orang seperti itu, karena saya dulu juga seperti itu. Saya sempat 2 tahun saya bukan resign, tapi saya berhenti dulu, istirahat, cuti, karena memang kondisi lupusnya memang luar biasa, nggak terkontrol gitu. Jadi saya cuti. Ya seperti itu tadi. Pasti kalau kita di kantor ada tekanan, mungkin kita nggak tekanan sama bos kita, mungkin kita tekanan dari mungkin kita ada menangani satu kasus atau apa. Jadi tekanan itu karena saya ini contoh ke saya ya Mbak Ici, saya tuh kan kalau misalnya menangani satu kasus itu saya baper, perasaannya tuh kok saya gitu, aduh kalau nanti kasusnya menang gimana, tapi kalau kasusnya nggak menang saya gimana ya, aduh nanti saya kayak gimana, wah terus mulai sudah nggak enak badan. Nah, yang buat tuh siapa? Saya kan gitu. Jadi makanya terakhir saya sudah mulai belajar lupus, saya nggak mau mendisposisikan bahwasannya terjadi kasus itu memang saya yang punya. Enggak, saya selalu itu orang yang punya. Saya berusaha yang terbaik supaya kasus ini berjalan dengan lancar dan bisa selesai dengan baik gitu. Jadi kita nggak usah kita yang posisikan kita juga yang dalam kasus itu. Kalau dulu saya seperti itu. Jadi sampai suami saya bilang gini, dapat kasus harga sekian tapi pergi ke rumah sakit melebihi dari dapat honor kasus. Jadi kayak mana ini katanya, mana coba dipilih, mau mana, mau yang mana? Mau berhenti aja tapi nggak ke rumah sakit atau bagaimana? Oh saya nggak mau berhenti, saya bilang saya akan kelola itu semua. Jadi alhamdulillah saya pelan-pelan oh ya harus seperti ini ternyata. Nah, jadi kira-kira saya merasa lelah, saya istirahat dulu. Jadi kita sendiri yang mengontrol kondisi tubuh kita seperti apa. Karena semua dunia perkantoran sikut menyikut itu biasa. Harus kejar deadline-nya, harus sesuai target, harus mencapai segala macam, belum lagi pergantian bos karena setiap kepala kan berbeda. Baru setahun bos itu sama kita udah ganti perubahan, belum pun selesai kita bereskan perubahan yang lama, datang bos baru lagi buat perubahan lagi, sementara yang lama PR kita aja belum selesai. Nah itu kan sering terjadi. Terus kita baper lagi. Jadi sekarang kita seperti ini Mbak Kris, hitungan uang jadinya. Saya bilang kalau kerja gaji kita sekian, kita masuk rumah sakit sekian, mana nih mana lebih besar, gitu kan. Ternyata lebih besar biar rumah sakit, berarti saya harus berhenti bekerja. Tapi kita jangan bodoh dong. Kenapa kita berhenti kerja? Kan semua kita yang menentukan. Ayo kita mulai pelan-pelan mengontrol emosi kita, mengontrol bagaimana cara target kita. Yang penting jangan dibaperin. Kok udah baper kali, udah bawa ke hati, udah masuk dia ke dalam kolbu ya paling dalam, udah nggak bisa keluar. Mulailah lupusnya keluar. Makanya saya bilang kita yang atur, kita yang kontrol. Semua kita yang handle. Iya, kita sebenarnya kita yang kontrol dia mau keluar atau enggak. Jadi seperti itu. Lakukan kerjaan kita yang semaksimal mungkin yang kita bisa, dan kita bangga dengan diri kita. Walaupun orang nggak bangga, kita nggak peduli. Iya, betul sekali itu. Aku bangga, aku bisa. Belum tentu kamu bisa melakukan hal yang seperti aku lakukan. Benar. Nah, orang sekarang ini kan sukanya kayak komentator bola, Mbak Meg.
ya kiri kanan, aduh step track kamu nggak bagus gini, coba dia disuruh lari situ kalau Iya, nggak sesak benar, napas, Oni, ha. bener nggak? Benar nih, benar. Nah Karena sekarang dia nggak langsung terjun. bener. Kalau dia sendiri pun susah juga. Makanya Dia kita hanya pandai mendikte. iya, jadi bos kita tuh seperti itu Iya, sebenarnya. iya. Dia kamu target ini ya, masa kamu ini aja nggak bisa kamu jual, ini masa nggak bisa. Coba dia di situ, satu pun dia nggak bisa penjualan Iya. gitu. Nah, jadi kita seperti itu aja. Jadi kita apa ya, nggak usah terlalu kita baperkan. Ya sudah, Pak saya sekian, saya udah segini. Kenapa kamu bisa gini-gini Pak? Kondisi kita kan seperti ini Pak, gini. Kita jelaskan lah, jangan Pak ini Pak nggak sampai target. Jadi kamu gini-gini, diem aja. Ya udah. Kita kasih solusi, kasih tahu kenapa bisa nggak capai target. Ini loh Pak, kondisi kita gini. Kadang kan ada bos kita gengsi ya. Ayo kamu itu aja nggak bisa kerja apa gitu. Tapi pasti dalam hatinya bener juga sih juga, yang ya. kamu bilang kan kondisi kita lagi seperti ini. Pasti itu cuma Karena lah. ngomong itu jauh lebih gampang Iya, kita daripada melakukan. Nih kita tengok aja komentar bola. Semangat capai lah, target. iyalah, semangat. Capai target ya. Sampai target. Tahun ini capai target Iya, pasti. pasti bisa sampai target. Semangat. Jadi kita harus ingat gini aja, komentator bola tuh coba suruh dia turun lapangan. Kalau nggak dia sesak napas, mungkin dia harus dimasukkan Iya. UGD, iya kan? Iya, Nah, benar jadi juga. biasa sih. Itulah yang namanya apa Mbak Mel? Deterjen ya. Iya. Deterjen tuh seperti itu ya. Netizen ya. Netizen. Selalu Jadi, merasa orang yang salah gitu ya. Komentarnya tuh ada aja gitu kan. Hmm. Jadi apapun yang kita lakukan itu there is always apa ya, orang-orang tuh yang kasih komen gitu Iya. kan. Kita bikin A tetap di komen, kita bikin B tetap di komen. Jadi intinya sih kalau misalnya kayak di dunia kerja, kalau yang saya tangkap sih gimana pintar-pintarnya kita memblok supaya lupusnya jangan kambuh. Karena kalau misalnya akhirnya kita nyerah karena ada tekanan itu, kita berpindah ke tempat lain pun belum tentu juga Iya, kondisinya benar. mendukung. Jadi nggak usah pindah. Kalau Iya. pindah kan kita kalah. Kita kalah. Boleh betul. sih Iya. pindah dengan catatan kalau dapat offering yang Lebih bagus gitu. Ah. Tapi Tapi kalau cuma memang disudut-sudutin Ya, sama aja karena ya. memang biasanya banyak orang yang punya akal bulusnya gitu, sudut-sudutin Iya. supaya lu cabut, gua masukin masuk, orang. ya itu tadi kan seperti itu memang dunia kan dunia gitu. perkantoran seperti itu. Jadi bertahan ya. Semangat bertahan. Semangat, cayo. Semangat. Tapi itu kalau misalnya kayak di dunia kerja kita ditikung, gimana nih kalau misalnya case-nya kita udah berumah tangga, ternyata keluarga dari suami yang begitu. Nah, ini Tuh. dia. Ini baper nih. Banyak Ini baper nih. ya. Banyak nih case-nya. Kembali lagi, waktu kita menikah sama suami kita, kan dia udah tahu tuh. Kita Punya lupa komitmen ya. Ada komitmen nggak kita sama dia? Nah, kalau kita ada komitmen sama dia, ya harus tetap jalankan komitmen itu. Kecuali kita nggak punya komitmen, kita nikah nggak punya komitmen, tiba-tiba di pertengahan perjalanan kita harus melakukan sesuatu yang memang kita rasa berat untuk kehidupan kita, maksud dalam arti kata kejiwaan kita dan penyakit kita gitu. Makanya kita tidak melakukan seperti itu. Nah, kalau di seiring perjalanan, kalau kita nggak ada komitmen, ayo rembuk keluarga bersama-sama yang terbaik. Manalah mencapai yang terbaik. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi kalau seandainya kita sudah dari awal sudah komitmen, tiba-tiba pihak keluarga kita meminta lebih atau bahkan membatalkan komitmen itu, kita kembalikan lagi sama pasangan hidup kita. Kamu seperti apa? Kan seperti kita kan bisa, kamu dulu menikah dengan saya, kita kan punya komitmen dan itu udah kamu setujui. Kenapa seiring perjalanan waktu, pertengahan kita sudah menikah seperti ini, pihak keluarga Banyak kamu tuntutan. menuntut komitmen itu jangan dilakukan dan harus mengikuti apa yang pihak keluarga kamu mau. Kalau saya tidak mengikuti apa yang pihak keluarga kamu mau, mereka mau cari jalan lain. Kan seperti itu. Nah, kita apakan kembali ke suami kita gitu. Nah, lagi-lagi saya bilang semua tergantung di diri kita. Kita pertahankan atau tidak dengan Take komitmen it yang or kita leave it. dengan komitmen kita tadi. Kalau kita berat dengan komitmen kita, kita tetap mempertahankan komitmen kita. Sementara pihak dari keluarga suami kita nggak mau dengan komitmen kita, otomatis kan ada tonjok-tonjokan nih. Nah,
nggak bisa dua-dua dijalankan. Pasti salah satu harus ada yang ngalah. Ada yang ngalah. Kembali ke kita dan pasangan hidup kita. Apa yang mau mereka lakukan. Nah, kalau ternyata pasangan hidup kita lebih memilih ke keluarganya, dengar apa kata keluarganya, nah kembali ke kita lagi. Kita harus menimbang namanya rumah tangga ini kan banyak yang harus dipertimbangkan, harus dengan kepala dingin. Terus harus mendengarkan pendapat-pendapat orang tua atau teman-teman atau yang kita anggap itu dia bisa memberi masukan yang baik. Nah, harus kita timbang-timbang baik buruknya pernikahan kita ini seperti apa. Kalau kita melakukan yang diinginkan dengan pihak suami, dampak negatif positifnya di tubuh kita tuh apa, itu harus kita timbang-timbang. Nah, kalau kita sudah semua orang kita tanya pendapat, kan namanya pendapat itu kan ada yang ini, yang itu segala macam. A, B, C, D. Ya. Satu pendapat yang nggak bisa, istilahnya nggak akan pernah yang nggak pernah mungkin membuat kita ini pas kita dikhianati, ya kan? Tanya diri kita. Mungkin orang lain bisa berkhianat, tapi kalau diri kita, tanya diri kita, kalau aku lanjutkan dengan dia, aku akan seperti ini, gimana dengan hidupku? Kalau aku nggak lanjutkan dengan dia, akan seperti apa? Setelah kita tanya pendapat orang, itu keputusan tuh di diri Balik kita. lagi ke diri sendiri. Mana yang terbaik? Nyaman jalanin, nggak nyaman tinggalkan. Benar, seperti itu. Jadi pilihannya seperti itu. Jadi diri kita sendiri, jangan kita ya udahlah karena orang tuaku bilang ditahankan aja kata orang tuaku, kita tahan. Sementara kita nggak terima itu, tapi karena kata orang tua kita tahan, nggak bisa. Akhirnya jadi penyakit di dalam. Lupus nggak bisa seperti itu. Lupus nggak bisa. Kita berarti kita mancing dia keluar. Nah, kalau udah keluar, kayak mana? Suami kita aja udah sesuai dengan yang dia mau. Kita baper terus keluar lupusmu, jadi apa kita? Betul. Ya kan? Jadi tanya. Memang kita perlu tanya pendapat yang orang tua atau orang yang kita rasa bisa memberi solusi.